Bagi masyarakat suku Bajo, laut menjadi rumah sekaligus sumber kehidupan mereka. Suku yang menyatu dengan ombak menjadikan laut sebagai rumah dengan perahu sebagai sahabat setia mereka. Memulai kegiatan hari ini ada ritual khusus yaitu Tiba Anca yang sedang dipersiapkan oleh ketua adat dan tentu juga diiringi oleh alat musik tradisional. Petualangan saya kali ini membawa langkah ke perairan Teluk Tomini di Kepulauan Togian. Bukan hanya milik laki-laki, perempuan Bajo juga mewarisi keberanian samudra. Para perempuan suku Bajo memang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan laut, mulai dari urusan kecil hingga pekerjaan berat pun sudah biasa mereka lakukan. Dan hari ini saya bersama para perempuan tangguh dari Desa Kabalutan akan berangkat untuk mencari air, tentunya menggunakan KTP. Pulau Kabalutan menjadi pulau terpadat di Kepulauan Togian, membuat setiap warga berlomba mengambil air bersih untuk digunakan sehari-hari. Ada banyak sumber air di sini, tapi untuk dusun terujung, warga lebih sering mengambil air di seberang pulau. Bagi warga Desa Kabalutan, khususnya dari Dusun 3, mereka itu menilai kalau mengambil air dari seberang itu lebih efektif daripada jalan. Sedangkan kalau naik katinting atau perahu seperti ini, satu kali jalan itu bisa membawa sekaligus banyak jerigen. Dan biasanya dalam satu hari itu balik sampai 2 kali, Ibu ya. Ini sudah dekat ya, Ibu? Wih, licin. Terima kasih, Bu. Ini sekitar 15 menit setelah naik katinting tadi, kita sudah sampai di lokasi untuk mengambil air, yaitu Boe Batu. Boe sendiri artinya air, jadi air yang keluar dari batu. Ini dia. Langsung dari sini, Bu, ambilnya? Tidak, ada situ. Oh, kita naik lagi. Siap. Seperti inilah cara perempuan Bajo mengambil air. Mereka bisa membawa lebih dari 1 jerigen air bervolume 5 liter. Boe Batu juga jadi alternatif sumber air jika di desa air sedang kering atau mengantri. Ini beruntung saya dan Ibu Kamaria sampai duluan, jadi dapat kloter pertama untuk mengisi air. Ini kelihatan banget ya, waktu dituang airnya itu sangat jernih dan katanya ini sumbernya itu dari mata air pegunungan. Saya jadi pengen nyoba nih. Selain bening memang rasanya tawar sekali, jadi ini pas banget untuk dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi biasanya ini bisa dipakai untuk memasak, minum, mandi, bahkan cuci baju pun bisa. Air yang sudah diisi penuh dibawa kembali ke rumah masing-masing untuk digunakan berbagai kebutuhan maupun persediaan. Perempuan Bajo mengajarkan kita ketangguhan dan juga kebersamaan. Dan dari mereka pun kita belajar untuk bijak dalam menggunakan setiap sumber daya alam yang ada. Ada lagi? Bagi masyarakat suku Bajo, laut menjadi rumah sekaligus sumber kehidupan mereka. Kali ini, saya ikut bersama keluarga Pak Mandor, seorang spiro atau pemanah ikan yang tersohor di Pulau Kabalutan. Hanya dengan kacamata renang kayu, Pak Mandor menyelami dalamnya lautan. Tanpa alat bantu oksigen atau pakaian selam profesional. Titik penyelaman sangat ia kuasai, seolah tahu di mana kawanan ikan bersembunyi. Pak Mandor baru menyelam sudah dapat. Nah, ini dia suku Bajo yang terkenal dengan skill menyelamnya yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya mau ikut mencari ikan dengan keluarga Pak Mandor. Ada Kak Dina dan juga Kak Tiara. Dan kita cari ikannya pakai spear gun.
Visibilitas air saat ini cukup baik, membuat saya lebih mudah melihat berbagai jenis biota laut. Tidak semua jenis ikan diburu, hanya ikan dewasa yang bisa dikonsumsi. Ini jenis ikannya apa, Pak? Do pinamati. Oh, ikan do. Iya. Nah, ini ikan do atau kalau yang kita tahu ini ikan koral ya. Cantik sekali warnanya dan ini ukuran yang pas ya, Pak, untuk spearfishing ya. Iya. Kita cari ukurannya seenggaknya setelapak tangan. Cara ini juga terbilang ramah lingkungan karena tidak merusak ekosistem laut. Butuh ketenangan dan kesabaran saat membidik ikan buruan. Ketika posisi ikan sudah terkunci, busur karet dilepas dan anak panah melesat cepat menembus badan ikan. Beneran emang skillnya Pak Mandor ini nggak perlu diragukan lagi ya. Ini langsung dapat ikan baronang. Pak, saya belum nyelam, Bapak udah dapat 2 ikan loh. Bagi saya, mengatur nafas di kedalaman lebih dari 5 meter dengan arus kencang bukan hal mudah, tapi tidak bagi Pak Mandor. Aksinya menyelam dengan gaya membuat saya kagum, seolah tidak pernah kehabisan napas di bawah sana. Kegiatan yang jadi bagian tradisi ini diwariskan secara turun-temurun. Anak-anak Pak Mandor pun andal dalam memanah ikan. Wah, ini dia ikan pasir. Ini strike-nya Pak Mandor dari tadi keren-keren ya. Kapan saya bisa dapat ini, Pak? Wih, ini berat loh. Berat sekali. Usianya sudah terbilang senja, tapi kemampuannya berburu ikan tidak perlu diragukan lagi. Sekali muncul ke permukaan, 1 ikan didapatnya. Tak jarang 2 ikan sekaligus. Ikan yang tadi aja belum disimpan di perahu. Ini Bapak bawa spare gun saya. Dapat lagi ikan bobara. Besar pula. Ini ikan ini memang suka tinggalnya itu di yang arus deras dan ini mulai datang yang di atas saja ombaknya udah mulai lumayan kencang nih. Nah, ini tadi dapat berapa meter, Pak? Ya. 5 meter. 5 meter ini berarti saya harus ke kedalaman 5 meter baru bisa dapat ikan kayaknya. Semangat Pak Mandor membuat saya tidak mau menyerah. Setiap sudut terumbu karang yang jadi tempat tinggal ikan, saya datangi. Happy banget karena akhirnya bisa dapat ikan. Mana dia? Wah, di ujung. Takut lepas. Sini. Ait. Meskipun nggak sebesar tangkapannya Bapak tadi, tapi ini rekor bagi saya. Ini jenisnya ikan lolosi. Warnanya memang gelap, tapi tadi saya dapatnya beruntung sekali karena dia lagi diam di dekat karang. Nih. Aduh. Aduh. Ini mulai semakin siang harinya. Ini anginnya juga mulai berdatangan, jadi ombaknya besar-besar sekali. Menambah tantangan hari ini saja ya. Senang rasanya kala mendapat ikan pertama. Membuat saya ingin terus mendapat hasil berikutnya. Semakin siang, arus bawah laut semakin kencang. Sepertinya perburuan harus dihentikan. Nih, mungkin ombak ini datangnya dari badai yang ada di belakang, karena di belakang ini sudah gelap sekali, bahkan udah nggak kelihatan pulau yang ada di belakang. Jadi ini amannya kita segera menepi aja, karena udah dapat ikan juga. Jadi saya puas untuk spear fishing hari ini.
Ikan hasil buruan saya kumpulkan untuk diolah menjadi makanan khas suku Bajo. Tidak hanya di laut, perempuan Bajo juga cekatan di darat. Salah satunya memasak menggunakan air yang tadi kami ambil. Hari ini saya akan memasak salah satu masakan favorit orang Bajo menggunakan protein yang bisa didapatkan di sini, yaitu ikan bobara. Dan ini nama masakannya ile bileng. Apa Ibu? Salah. Salah lagi. Bilelisang. 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 Nama masakannya bilelisang atau ikan kuah asam. Ini kita mulai dari bumbunya dulu. Ketersediaan ikan yang melimpah membuat banyak olahan tercipta dari sumber protein ini. Untuk membuat bile hanya menggunakan bumbu sederhana, yaitu cabai, bawang, dan garam yang dihaluskan. Untungnya kita udah ambil air, dan di sini air tawar itu sangat dibutuhkan dalam memasak saja, bisa untuk mencuci bahan makanan dan juga untuk kuah yang akan kita buat nanti. Ikan siap direbus dengan tambahan bumbu, irisan tomat, dan perasan jeruk sebagai perasa asam. Wah, sudah matang, Bu. Wangi ya. Coba rasa ya. Koreksi rasa dulu. Oh ya, pedas sekali, Bu. Jeruknya mau ditambah. Jeruk sedikit sama garam ya, Bu. Ikan bilelisangnya sudah matang dan sekarang saya rebus air lagi untuk bikin karbohidratnya, yaitu kapurung. Saya tutup ya, Bu. Bilelisang cocok disandingkan dengan kapurung yang terbuat dari tepung sagu. Ada cerita menarik soal pengolahan sagu di sini. Bagi masyarakat suku Bajo, sagu ini bukan hanya menjadi makanan pokok, tapi juga sangat dihormati. Bahkan saat kita mengolahnya pun ini nggak boleh sambil main-main ataupun tertawa. Itu kenapa, Bu, kalau boleh tahu? Biasa ikan mau kalau kita orang ketawa nanti angin ribut datang. Oh, pamali ya. Pamali. Iya. Kata orang dulu itu sagu kalau macam mau Diolah, dimasak. mau dimasak, ya bisa kita orang ketawa bercanda begitu. Nanti datang angin ribut. Oh. Jadi alasan utama sebenarnya kenapa kita nggak boleh ketawa itu karena selain pamali, takut datang angin ribut, ini juga untuk menghormati nenek moyang, karena pada zaman dahulu di sini mencari makanan pokok itu susah sekali, makanya nenek moyang itu harus jalan bersusah payah di lumpur untuk menanam sagu, menunggu dia besar sampai bisa diolah dan dimakan. Tambahkan air panas ke dalam adonan kapurung, lalu aduk sampai mengental. Dari warnanya aja udah menarik sekali, apalagi rasanya nih. Dan bilelisang ini hanya salah satu dari berbagai kuliner khas suku Bajo. Dan ini ikannya pakai ikan bobara. Jadi dagingnya itu lembut sekali dan warnanya putih sekali di dalam. Saya coba ya. Wah, gurih. Gurih dan segar karena dari lemonnya tadi. Bagi suku Bajo, perahu bukan hanya alat transportasi, tapi juga bagian dari identitas budaya, seperti teman yang menemani aktivitas sehari-hari. Untuk mendukung itu, perahu kerap ditambah kajang atau atap. Sebagai pengembara lautan, masyarakat Bajo tidak bisa dilepaskan dari perahu. Karena selain menjadi alat transportasi, perahu ini juga menjadi sarana mencari nafkah. Apalagi biasanya kalau nelayan suka mencari ikan itu dengan bermalam. Makanya dibutuhkan yang namanya kajang atau atap perahu untuk perlindungan.
Pulau-pulau kecil di seberang Pulau Kabalutan menyimpan hutan mangrove yang luas. Di sanalah tempat pohon nipah tumbuh subur. Jadi untuk bikin kajangnya ini karena usianya cuma 1 bulan, biasanya rata-rata itu warga juga menyeberang untuk mencari nipah 1 bulan sekali juga. Ya Pak, lagi Pak, ya. Ini kita sudah sampai di lokasi untuk mencari daun nipahnya dan ini karena tergenang semua, bawahnya ini penuh dengan lumpur, jadi ambilnya itu cukup dari perahu saja. Boleh Pak, sini. Ya. Langsung dipotong ya Pak. Ya. Selain mudah didapat, pemakaian daun nipah juga dianggap lebih ekonomis dibandingkan bahan material lainnya. Pengambilan daun nipah untuk pembuatan kajang pun ini sengaja diambil yang paling panjang karena kalau kita ambil daun yang pendek itu nanti bisa banyak sambungannya. Sedangkan kalau pakai yang panjang ini butuh sedikit daun saja bisa menjadi kajang yang lebar. Daun nipah dirangkai satu persatu, dijahit dengan tali rotan dengan mudahnya. Jumlah daun yang digunakan tergantung besar kecilnya perahu. Nah, jadi setelah dapat daun nipah ini selagi masih segar dan daunnya masih hijau itu harus langsung dijahit selagi daunnya juga masih lunak karena kalau sudah dibiarkan terlalu lama nanti kering dan bisa menyebabkan daunnya menjadi hancur. Kajang yang sudah terbentuk dijemur selama beberapa hari dan harus dibolak-balik secara berkala agar kering merata. Nah, ini dia kajang yang sudah dijemur. Nah, jadi kalau kajang itu sebelum dipakai dia harus dijemur sampai warnanya kecoklatan yang menandakan dia sudah kering. Karena kalau sudah kering seperti ini, dia lebih awet dan tahan lama untuk dipakai di cuaca apapun. Ini digulung dulu nggak, Pak? Kayunya. Ini Pak, ini sih ya. Bentar saya ikut turun ya Pak. Jadi begini cara pemasangan kajang dan ini cukup diletakkan di atas rangkanya saja karena ini nanti kalau misalnya ada acara bakal ditimpa lagi ya Pak. Supaya lebih kuat, kajang akan ditimpa kembali dan diikat pada bambu di atasnya. Pemasangan kajang tidak dilakukan setiap saat, biasanya ketika akan melaut dalam waktu yang lama. Permisi ya Pak. Ya, masih Bu. Keren loh, meskipun dia bahannya cuma dari nipah, tapi kalau dilihat ini nggak ada cahaya yang tembus, yang artinya dia rapat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan dari nipah ini dia mampu menyerap panas, jadi kita di bawah sini nggak sampai merasa kepanasan, alias adem sekali nih hawanya. Jadi nyaman ya Pak kalau melaut seharian? Nyaman sekali nih. Biasanya ketika akan melaut dalam waktu yang lama. Masyarakat suku Bajo di Pulau Kabalutan memiliki satu tradisi turun-temurun, yaitu kegiatan melaut selama beberapa minggu dengan perahu besar atau disebut juga bapongka. Sebelum tradisi bapongka atau bermalam di laut dimulai, ini ada satu tradisi penting yang nggak boleh dilewatkan, yaitu tiba anca atau pembuatan sajian dengan tujuan tolak bala. Dalam bahasa Bajo, tiba anca berarti waktunya sudah tiba. Persiapan dilakukan oleh perempuan karena perannya sebagai penjaga dapur, pangan, dan keberlangsungan hidup keluarga. Sesaji biasanya berupa makanan, hasil laut,
kue atau bahan sederhana dari dapur. Sedangkan laki-laki lebih ke bagian inti, seperti memimpin doa dan menyiapkan perahu. Jadi memang Tiba Anca ini sudah ada dari zaman nenek moyang. Bahkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sajiannya pun tetap sama dari dulu dengan ketentuan yang ada. Jadi ini ada daun sirih, kemudian ada pinang, kemudian ini juga ada kapurnya seperti ini. Kalau Bajo bilang itu apu. Apu, apur atau apu. Hati-hati Ibu. Bahan sesaji ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, simbol hubungan manusia dengan leluhur mereka. Masyarakat Bajo percaya bahwa roh leluhur atau yang mereka sebut embo atau penjaga laut itu ada, menjaga dan memperingatkan mereka jika suatu hal akan terjadi. Sehingga sirih, pinang, dan lainnya sering digunakan sebagai penghubung atau cara komunikasi orang Bajo dengan embo. Jadi ini karena tiba-tiba cuaca berubah, yaitu hujan deras. Mau tidak mau Tiba Ancanya ini harus dipindahkan ke perahu supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuannya. Tiba Anca merupakan momen sakral yang menandai dimulainya Bapongka. Tanpa tradisi ini, Bapongka dinilai belum sah secara adat. Bapongka adalah tradisi berpindah, berlayar, atau membuka perjalanan baru, sehingga tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus menunggu waktu yang dianggap tepat menurut perhitungan adat, tanda alam, juga restu dari leluhur. Memulai kegiatan hari ini ada ritual khusus, yaitu Tiba Anca yang sedang dipersiapkan oleh ketua adat dan tentu juga diiringi oleh alat musik tradisional. Menurut tradisi suku Bajo, Tiba Anca wajib dilakukan. Jika tidak, akibatnya bisa fatal, seperti perahu rusak, hasil tangkapan hilang, sampai nelayan jatuh sakit. Ini baginya selesai dan sekarang sudah saatnya dibawa ke rumah apung. Saya mau membantu nih. Tiba Anca dilakukan di laut, juga di tempat yang dianggap keramat, seperti hutan mangrove, dengan diiringi perahu yang akan bapongka. Jadi saat rumah Anca ini bergerak, ada beberapa perahu yang juga ikut serta. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah identitas suku Bajo dari zaman dulu itu seperti ini adanya. Jadi dalam satu perahu itu satu keluarga bahkan membawa anak kecil, dan bisa dilihat juga ini ada atapnya, ada dapurnya juga. Jadi selayaknya rumah. Jadi seperti inilah suku Bajo zaman dulu hidup. Tradisi ini bisa diikuti oleh masyarakat Bajo dari pulau lain, karena ada ikatan darah, adat, dan laut. Tapi secara adat, pusat kendali tetap pada masyarakat setempat, yaitu Desa Kabalutan. Ini untuk baki pertama sudah selesai dilarungkan, sekarang saatnya untuk baki kedua. Tapi tempatnya berbeda, bukan di laut lagi, tapi di bakau. Jadi ini karena tiba-tiba cuaca berubah, yaitu hujan deras. Mau tidak mau Tiba Ancanya ini harus dipindahkan ke perahu supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuannya. Tabe. Iya Ibu. Nah, meskipun hujan, ritual Tiba Anca ini tetap harus berjalan. Untungnya kita sampai di lokasi ini cuacanya sudah cerah, meskipun di belakang kita masih gelap sekali ini. Nah, ini kita memang pilihnya itu lokasinya di bakau karena ini ada tanda khusus bagi masyarakat Bajo. Bagi masyarakat, hutan mangrove juga menjadi sumber kehidupan karena terdapat banyak biota laut. Begini
ini. Pegang, yo. Ya. Kayaknya tetap digantungkan, Pak? Tidak. Tidak. Oh iya. Jadi ini caranya dengan digantungkan ke bakau. Kenapa bakau? Karena ini adalah simbol dari daratan, karena nggak semua masyarakat Bajo itu berkegiatan di laut. Jadi sebagai simbol daratnya digantung di bakau seperti ini. Tiba ancas selesai. Sekarang nelayan yang akan bapongka bisa langsung berangkat. Tiba anca sudah dilakukan, sekarang saatnya saya mengikuti warga Bajo untuk melakukan tradisinya yang sudah turun-temurun sejak dulu, yaitu bapongka. Dan sekarang saya akan mencoba rasanya untuk tinggal di tengah laut, mulai dari mencari bahan makanan, masak, hingga tidur di perahu kecil ini. Bapongka menjadi tradisi yang turut melestarikan ekosistem laut dengan cara penangkapan ikan yang berkelanjutan dan memakai alat tangkap ramah lingkungan. Kegiatan ini biasanya diikuti seluruh keluarga termasuk istri dan anak. Bapongka dilakukan berkelompok, biasanya 3-4 perahu berangkat beriringan. Biasanya saat sudah menemukan spot, ini semua perahu akan mencari ikan dengan caranya masing-masing. Ini saya dan Pak Musir akan mencari dengan jaring, kemudian di perahu lainnya ada yang memancing dan juga ada yang menyelam. Jaring diturunkan dan didiamkan selama 2 jam tanpa menggunakan umpan sebelum nanti akan diangkat. Nggak perlu ada di apapun. Sudah dapat, Pak! Mantap! Jadi Bapak di perahu seberang ini udah memancing, itu dapat ikan 2 kali, padahal ini waktunya masih belum 10 menit, dan dapat 2 kali itu dua-duanya katamba, karena memang di sini bawahnya karang-karang semua. Tidak hanya laki-laki, perempuan Bajo juga turut serta mencari ikan. Ya, cek. Dapat ikan lagi. Tidak terasa malam telah menjelang. Mereka tetap mencari ikan sampai hasil yang diinginkan. Wih, ini apa Pak ikannya Pak? Ya, tibuk-tibuk. Lucu-lucu ya nama ikan di sini. Ini dapat ikan tibuk-tibuk, memang nggak besar tapi dapatnya lumayan banyak ya Pak. Ikan hasil tangkapan ini nantinya akan dijual ke pulau terdekat dari titik bapongka. Setiap warga yang ikut bapongka itu durasinya macam-macam, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Nah, makanya warga itu membawa perbekalan dari rumah, salah satunya pisang yang belum matang ini. Setiap makanan yang dibuat hanya olahan sederhana, yang penting cukup untuk menambah energi. Sudah selesai makannya dan saat ini saatnya untuk istirahat, tapi ada satu hal yang saya rasakan. Ini saya sudah bawa jaket untuk jaga-jaga kalau cuacanya dingin, tapi saya rasa ini kajangnya itu cukup menahan angin dari luar, jadi di dalam hangat sekali. Pulau Kabalutan di Kabupaten Tojo Una-Una berada dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togian. Tidak hanya dihuni oleh masyarakat asli, tapi juga menyimpan kekayaan bawah laut melimpah yang menjadi incaran para wisatawan. Untuk bisa sampai ke sana, saya harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Pertama, membeli tiket dari Taman Nasional Kepulauan Togian di loket Pelabuhan Ampana. Untuk registrasi, siapkan kartu tanda pengenal dan menginformasikan tujuan serta berapa lama waktu kunjungan. Tarif untuk wisatawan lokal sebesar Rp10.000 dan wisatawan mancanegara Rp150.000 per hari. Kalau sudah berhasil pembayaran, saya siap untuk bertualang.